Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipimpin firman-Nya dari Mazmur 6 ayat 2 demikian firman. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang di dunia ini akan selalu menghadapi berbagai pergumulan. Menghadapi kesedihan, menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Singkatnya, selama di dunia, penderitaan akan senantiasa kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, pergumulan, dan persoalan-persoalan kehidupan itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman hari ini kita mau diingatkan. Yang pertama sekali, jangan membesarkan penderitaan itu. Jangan fokus kepada penderitaan itu. Ketika kita fokus kepada penderitaan itu, maka hati dan jiwa kita akan merana. Karena penderitaan itu akan semakin besar, semakin besar. Dan kemudian itu akan membukakan mata hati dan jiwa kita. Kemudian tidak lagi melihat jalan keluar dari persoalan penderitaan pergumulan itu. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak akan dapat melihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang senantiasa setia dengan janjinya. Yang mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka mari kita melihat penderitaan itu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, kalau ada pencobaan, Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Maka kalau ada pencobaan, jangan fokus kepada penderitaan, tapi fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membimbing kita, menemukan jalan keluar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga ketika ada penderitaan, mata kita tidak buta. Hati dan jiwa kita tidak gelap, sehingga kita melakukan banyak hal yang di luar keinginan Tuhan. Sehingga kita semakin jauh dari Tuhan, melakukan dosa, dan kemudian ketakutan semakin besar dan mengejar-ngejar hidup kita. Tapi bila kita fokus kepada Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita menemukan jalan keluar. Maka untuk itu, tetaplah berdoa seperti pemazmur di sini, memohon pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita untuk keluar dari berbagai hal penderitaan, kesulitan, dan kesusahan hidup dengan cara Tuhan. Karena cara Tuhan yang terbaik, maka kita menyerahkan semua hal yang kita takutkan dan penderitaan itu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Maka dalam pergumulan yang sangat berat, matamu kiranya tertuju hanya kepada Tuhan, dan doamu naikkan memohon pertolongan kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang menyertai kami sepanjang zaman dan sepanjang abad. Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Maka biarlah ketika menghadapi pergumulan, Bapa menolong kami menemukan jalan keluar yang telah Tuhan sediakan. Dan dengarkanlah seruan kami minta tolong dalam penderitaan, dan luputkanlah kami dari kebinasaan. Hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.